bersama kita, come on! Satu nama yang besar, namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu, ajaib, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu, Yesus Raja, segala raja. Wow, oh, oh, oh. Katakan satu nama yang besar, satu nama yang besar. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu, tak terbatas kuasamu Tuhan, kau ajaib. Come on, I'm God, let's sing this song. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu, Yesus Raja, segala raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu, Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu, Yesus Raja, segala raja, segala raja. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja. Wow. Bertepuk tangan sama-sama yuk. Hey. Wow, oh, oh, oh. Katakan begitu besar kasih, kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besaran aja perbuatanmu, kau beri hidupmu bagiku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Come on, sing it. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada tuanya,
Tuhanku. Oh, 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 oh. Mari sama-sama katakan, begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Hey! Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari menari dan melompat bersama-sama, come on. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Mari sama-sama angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Oh, betapa dalamnya, dan oh,
hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih aku. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Oh, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh,
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau hadir di sini Tuhan, memulihkan setiap hati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami temukan ketenangan di dalam-Mu Yesus, dalam hadirat-Mu wajah damai dan sejahtera. Kau hadir di tempat ini, melawat setiap hati.
hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau terindah, engkau terindah, termegah, termulia, kau termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau terindah, engkau terindah, termegah, termulia, kau termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, Tuhan, Engkau termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari angkat tangan kita, katakan, engkau terindah, kau termegah, termulia, kau termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, Tuhan, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia kepada setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan sampai seumur hidup kami Tuhan, selalu pakai kami Tuhan. Karena kami mau untuk selalu setia kepadamu Tuhan. Kami mau untuk selalu menjadi alat-Mu Tuhan, yang selalu dapat Kau bentuk menjadi alat yang sempurna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Army of God. Saya percaya kabar kalian pasti semuanya baik-baik aja. Walaupun kalian berada dimanapun, tapi saya percaya kok. Pasti kondisi kalian tetap baik, tetap fit, dan kerohanian kita tidak akan pernah padam. Kita selalu berapi-api dalam Tuhan. Dan juga nih, pasti ada di antara kita ini yang sekarang ini lagi nganggur, lagi tidak ada kerjaan. Nah, yang lagi nganggur-nganggur, ayo dong jangan pakai waktu kita hanya untuk nonton film-film drama atau main-main game.
kita pakai setiap waktu-waktu kita yang ada sekarang ini untuk melakukan hal-hal yang berguna. Misal nih, kita bisa baca-baca buku tapi bukan komik. Kita baca-baca buku untuk menambah pengetahuan kita dan juga kita juga bisa bantu orang tua kita. Kalau selama ini kita ini mungkin nih ada yang selama ini mungkin hubungannya sama orang tua jauh. Nah, kita pakai yuk waktu-waktu ini untuk kita juga bisa bangun hubungan kembali dengan orang tua kita. Dan juga yang paling terpenting yang tidak boleh kita lupakan, jangan pernah jauhkan diri kita dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Baik kalian juga yang mau join ke CG dan tidak tahu gimana cara joinnya gampang. Kalian tinggal hubungin nomor yang ada di layar kalian. Nanti kalian akan dapat informasi seputar CG di sana. Dan juga saya mau menyapain, saya bukan mau menyapa, tapi saya mau mendoakan bagi setiap teman-teman yang berulang tahun di bulan Mei. Bagi kalian yang berulang tahun di bulan Mei bisa angkat tangan kalian di depan layar kalian angkat tangan kalian. Dan juga bagi teman-teman yang tidak berulang tahun di bulan Mei, ayo kita arahkan tangan kita yuk. Kita doakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Mei. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah tambahkan satu lagi Tuhan usia teman-teman kami Tuhan di Army of God ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang pakai setiap mereka, Kau yang tambahkan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dengan bertambahnya usia mereka, bertambah juga Tuhan hubungan yang baru dengan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap rencana mereka Tuhan, setiap apapun yang mereka mau capai Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang menggenapi semuanya dan hanya Engkau saja Tuhan yang melakukan semua Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang jaga juga setiap kesehatan mereka Tuhan. Kau yang buat mereka juga Tuhan bukan hanya sehat di dalam kerohanian, tapi juga fisik mereka akan didapati tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan juga sementara kita mau memberikan persembahan, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, kalian bisa mentransferkan ke nomor yang ada di layar kalian. Dan mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, sore kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang pakai setiap persembahan kami, hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Hanya Kau yang pakai Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya.
selalu Tuhan. Dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Kami merindukan Engkau Allah Roh Kudus untuk hadir dimanapun kami berada. Di rumah kami masing-masing, di tempat kami menyaksikan ibadah ini. Sungguh Roh Kudus yang hadir dan lawat setiap hati kami. Kami rindu, kami haus dan lapar akan jamahan Roh Kudus. Kami rindu, kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, sekalipun hari ini kami gak bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami percaya dimanapun kami berada, kuasa Roh Kudus, hadirat Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Dimanapun kami berada, kami bisa merasakan hadirat Tuhan yang mengalir di hati setiap kami. Terangi hati kami Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk masuk lebih dalam lagi dan kami rindu untuk memperoleh kekuatan yang baru lewat firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap yang disampaikan hanyalah isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Army of God dimanapun kalian berada. Kangen banget ya. Gak kerasa udah berminggu-minggu kita terpisah oleh jarak dan waktu. Kangen banget sebenarnya untuk hari Sabtu, biasanya kita hadir di tempat ini beribadah bersama-sama, tapi hari ini, minggu ini sekali lagi kita harus ibadah lewat online ya, tapi bersyukur karena kita masih bisa ketemu di dalam hadirat Tuhan sekalipun secara online. Saya kangen banget dengan Army of God dimanapun berada, boleh ya kita kasih virtual hug? Boleh buka tangan kalian dimanapun kalian berada, kita hug, kangen banget. Semoga ini segera berakhir dan kita segera berkumpul di tempat ini untuk kembali beribadah bersama-sama, amin. Hari ini judul khotbah saya adalah Integrity in Loneliness. Ya, di masa-masa seperti ini, hubungan kita antar manusia mulai ada jarak. Ada hashtag yang lagi ngetren banget beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, yaitu social distancing atau di rumah aja. Kita udah mulai terbiasa nih dengan sebuah gaya hidup yang baru. Tidak bersentuhan dengan orang lain, tidak ketemu dengan orang lain. Dan sebagian besar kita mulai beradaptasi dengan kebiasaan ini. Kita mulai nyaman nih dengan hidup seorang diri. Kita mulai nyaman dengan hidup tanpa orang lain. Sendiri itu lebih baik. Bahkan ada yang bilang, untuk saat seperti sekarang lebih baik kita itu stay away from people. Kalau kita nggak mau terjangkit sesuatu hal yang buruk. Bahkan work from home, study from home itu menjadi sesuatu hal yang sangat biasa. Untuk meeting kita nggak perlu lagi untuk ketemu di meja dan ngobrol bareng. Untuk belajar kita nggak perlu lagi face to face dengan guru kita udah mulai terbiasa nih. Nggak hangout bareng, itu udah mulai terbiasa. Nggak ketemu dengan orang lain, udah mulai terbiasa. The world is offering the new habit. Dan kita mulai terbiasa dengan itu. Tapi tahukah, justru di masa-masa seperti ini kita harus lebih aware dengan keadaan kita. Karena apakah yang dilakukan oleh dunia saat ini sesuai dengan firman Tuhan? Saya ajak kita buka di Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Kita mau lihat nih, sebenarnya firman Tuhan itu mau apa sih kita di masa-masa seperti ini? Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah kalau dari semua yang kita hadapi saat-saat ini di dunia ini ya. Dunia itu sedang menawarkan it's okay untuk to be alone. It's okay untuk kita sendiri. Tapi firman Tuhan berkata yang sebaliknya. Firman Tuhan itu selalu akan bertolak belakang dengan apa yang dunia tawarkan. Firman Tuhan berkata lebih baik kalau engkau gak seorang diri. Ini gak sedang bicara tentang
relationship atau hubungan pernikahan ya. Tapi firman Tuhan sedang berkata bahwa akan lebih baik kalau engkau mempunyai orang lain yang ada di sisimu, supaya apa? Ketika engkau jatuh, engkau gak sendirian. Ketika engkau lagi dalam masalah, ada orang yang peduli denganmu. Ketika engkau sedang merasa seolah-olah dunia ini meninggalkan engkau, ada orang lain yang akan tetap tanya kabarmu, yang akan tetap peduli terhadap engkau, mendoakan engkau, bahkan yang akan bersedia untuk menegur engkau supaya ketika engkau melakukan salah, engkau gak jatuh sampai tergeletak. Kita butuh orang lain. Jangan sampai apa yang habit yang diciptakan dunia di zaman sekarang itu menjadi kesukaan buat kita. Yang akan membuat kita melihat orang lain atau bertemu dengan orang lain itu sebuah momok. Ingat, firman Tuhan berkata, lebih baik kalau engkau tidak sendiri. Supaya ketika engkau mau jatuh, engkau gak sampai tergeletak. Ada teman yang akan menopangmu, ada orang yang akan menopang engkau ketika engkau mulai jatuh. Dan iblis tahu kelemahannya. Kenapa sih dunia itu menawarkan kehidupan yang seperti ini? Iblis memakai kesempatan ini untuk melakukan manuvernya. Iblis itu tahu kelemahannya. Iblis itu gak bisa kalau satu lawan banyak. Iblis itu suka one on one. That's why iblis itu gak suka dengan namanya CG. Dan perkumpulan ibadah yang seperti biasanya kita lakukan setiap minggunya. Ketika kita CG, kita nggak seorang diri, ada temennya kita, ada pemimpin kita yang akan mendukung kita. Ketika kita ibadah, kita berkumpul rame-rame untuk menyembah Tuhan. Iblis gak suka. Dia suka kalau seseorang itu suka menyendiri. Kenapa? Karena disitulah saatnya dia akan membisikkan tipu muslihatnya. Agar kita mau ikut dengan apa yang dia tawarkan. Yaitu apa? Dosa. Saya bersyukur sekali gereja kita sampai hari ini, sekalipun kita harus ibadah secara online, tapi tahukah kita bersyukur ada teknologi yang hari ini kita bisa pakai, kita bersyukur kita punya pemimpin yang diberikan hikmat untuk terus menjalankan CG sekalipun gak kumpul bareng-bareng, kita bisa stay connected lewat online. So, Army of God, dimanapun kalian berada, don't take it for granted untuk CG. Jangan mau habiskan CG-mu hanya begitu saja. Sekarang dengan apa lagi kita bisa connect dengan orang lain kalau bukan dengan CG? Dengan apa lagi kita bisa dapatkan firman Tuhan, hadirat Tuhan kalau bukan dengan ibadah? Sekalipun hanya dilakukan online, lakukan itu dengan bersungguh hati. Jangan sia-siakan pertemuanmu sekalipun hanya melalui online. Karena hadirat Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh waktu dan jarak. Tuhan tetap bisa menjamahmu dimanapun engkau berada. Dan teman-teman CG-mu akan tetap ada buatmu dimanapun engkau berada. Engkau gak pernah sendiri. Tetap ada pemimpin yang akan terus berdoa buat engkau. Tetap ada teman-teman CG yang akan terus tanyain kabarmu gimana hari ini. Gimana, udah mulai bosan atau belum? Atau mereka akan menawarkan beberapa aktivitas yang itu akan saling membangun satu sama lain supaya kita gak dibiarkan sendiri. Bahkan di saat-saat kita kesepian, kita mulai tergoda untuk melakukan hal-hal yang buruk pun, ingat, kau gak pernah sepenuhnya sendiri. Selain ada teman-teman CG-mu yang akan terus mengcover engkau di dalam doa. Ada pemimpin-pemimpin yang terus berdoa buat engkau. Ada Tuhan yang akan melihatmu 24 jam dan tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Sekali lagi, jangan pernah sia-siakan waktu kita untuk bersekutu dengan teman seiman kita. Sekalipun lewat online, sungguh-sungguhlah ambil sikap yang benar. Seperti hari ini ketika engkau menyaksikan ibadah ini lewat online. Ambil sikap yang benar. Pakai pakaian terbaikmu kalau bisa. Jangan sambil nonton, jangan sambil ngobrol, jangan sambil HP-an. Kita hormati hadirat Tuhan yang ada di tempat ini dan dimanapun engkau berada. Karena Tuhan rindu untuk bersekutu dengan engkau. Dan hari ini pun sekalipun mungkin engkau merasa gak ada lagi orang yang peduli dengan hidupmu. Firman ini tetap bisa digenapi di kehidupanmu. 2 orang lebih baik daripada seorang diri. Karena ada Tuhan yang menemanimu dimanapun engkau berada. Amin. Tapi di masa-masa ini kalau kita masih harus melanjutkan nih. Masa-masa di mana kita harus social distancing.
menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Berhati-hatilah dengan waktu yang engkau lalui seorang diri. Berhati-hatilah dalam menghabiskan waktu yang engkau lalui seorang diri. Karena apa? Semua ini akan ada akhirnya. Apakah di masa-masa engkau melalui seorang diri ini, engkau melewatinya dengan melakukan hal-hal yang benar? Atau sebaliknya, engkau mulai enjoy karena engkau merasa ini saatnya aku bebas. Gak ada sekelilingku yang bisa melihatku melakukan ini dan melakukan itu. Aku bebas melakukan apapun juga. Dan ketika ini semua selesai, bagaimana engkau dapati dirimu? Apakah engkau tetap didapati menjaga kebenaran, hidup tetap benar dan kudus, menjaga integritasmu? Atau justru engkau keluar dari masa-masa seperti ini dalam keadaan babak belur karena engkau jatuh bangun di dalam dosa? Kita perlu di masa-masa kita sendiri seperti ini, kita tetap justru harus di masa-masa seperti ini, kita justru harus semakin mempertahankan integritas kita di hadapan Tuhan. Untuk tetap hidup benar. Karena apa? Integritas itu apa sih? Integritas itu adalah kualitas kejujuran seseorang dalam mempertahankan kebenaran. Dan integritas itu hanya bisa diuji ketika tidak ada satu orang pun yang melihatmu. Ketika tidak ada satu orang pun manusia yang berada di sekelilingmu, disitulah engkau diuji. Apakah engkau masih hidup dalam kebenaran? Atau justru sebaliknya, engkau mengambil kesempatan ini, menjalaninya untuk jatuh bangun di dalam dosa. Dan dibelenggu dengan sebuah kebiasaan yang baru. Yang justru itu membuatmu semakin jauh dengan Tuhan. Ketika integritas itu hanya bisa diuji, ketika tidak ada orang yang melihat, ketahuilah di masa-masa seperti itulah engkau semakin membutuhkan Tuhan. Saya kasih contoh ya, hal simple untuk menjaga integritas kita. Hal simple yang sangat common untuk sehari-hari kita lakukan. Ketika peraturan dibikin, peraturan itu dibikin untuk apa sih? Banyak orang yang bilang kayak gini, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Tapi kita nggak seperti itu ya, kita anak-anak Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang taat akan peraturan. Peraturan yang dibikin, kalau kita naik motor, mau itu jaraknya cuma 2 meter dari rumah ke kios sebelah, kalau kamu naik motor, peraturannya kan harus pakai helm. Mau ada polisi nggak ada polisi, itu peraturan. Karena satu, itu demi keselamatan diri sendiri. Yang kedua ya memang itu peraturan lalu lintas yang harus kita taati. Tapi pertanyaannya, masih ada nggak di antara kita? Ya saya berdoa sih nggak ada sih. Jangan sampai ada di antara kita yang pergi naik motor dan alasannya gini, oh cuma di gang sebelah kok, cuma bentar doang nih mama suruh beli something di Indomaret depan atau di kios depan. Terus kita bilang udah nggak usah pakai helm. Kalau kita orang yang punya integritas, mau ada polisi atau nggak ada polisi, mau sejauh apa kita pergi, kalau kita tahu itu aturan, kita akan tetap pada aturan itu, kita akan pakai helm, karena kita tahu itu demi keselamatan kita dan itu adalah bukti bahwa kita ini punya integritas, menaati peraturan. Hal lain apa lagi sih? Simple. Kalau di mobil kita lagi nyetir mobil, kita harus pakai seat belt. Tapi seberapa sih yang taat akan aturan ini? Masih banyak yang gak mau pakai seat belt. Kenapa? Karena sesek gak enak perutnya ketahan. Sempit. Toh ya kaca mobilku gelap, polisi gak bakal lihat. Tapi kalau engkau tahu itu adalah peraturan. Dan gak ada seorang pun yang lihat, even polisi pun gak lihat engkau. Engkau harus tetap memegang integritasmu. Taat pada peraturan yang sudah dilakukan. Karena apa? Kita bisa bilang sih nggak ada orang yang lihat. Tapi ingatlah ada Tuhan yang akan menjadi satu-satunya penonton dalam kehidupan kita. Yang akan melihat kita 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu yang tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan yang melihat, bahkan kita bisa bohong sama manusia. Kita bisa bilang aku sudah berkata jujur padahal engkau sedang menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Tapi Tuhan satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah bisa kita bohongi. Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu. Tuhan tahu bahkan apa yang engkau pikirkan. Tuhan tahu bahkan apa yang sedang engkau rancangkan dalam hatimu dan Dia satu-satunya yang menyelidiki.
Isi hatimu sampai pada kedalamannya yang manusia tidak bisa selami, tapi Tuhan bisa. Kualitas kejujuran kita dia yang paling tahu. Dan tidak ada satupun tempat di dunia ini yang kita bisa sembunyi daripada Tuhan. Dan kita bisa bilang, oh di tempat ini aku bisa melakukan sesukaku, aku bebas. Karena gak ada Tuhan. Gak peduli rumahmu atapnya berlapis 10 pun, Tuhan bisa melihat apa yang kau lakukan. Peganglah integritasmu. Pertahankan kualitas kejujuranmu untuk mempertahankan kebenaran. Karena engkau gak pernah sendiri. Ada Tuhan yang akan menyelidikinya. Ini terbukti di Mazmur 139. Saya bacakan buat Anda. 139 ayat yang pertama. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Mazmur berkata Tuhan yang menyelidiki dan mengenal kita. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Tuhan yang tahu apa yang kau lakukan sekalipun itu di tempat tersembunyi. Sebab jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bahkan sebelum kita berkata-kata pun Tuhan sudah tahu. Apa yang kita pikirkan, Tuhan sudah tahu. Bukankah dia Allah yang ada di masa lalu, di masa sekarang, di masa akan datang? Dia Allah yang mengetahui sampai kedalaman pikiranmu. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Mau kemana kita lari dari hadapan Tuhan? Kemana kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Kita mau pergi ke tempat yang paling tinggi pun di langit Tuhan ada di sana. Kita mau turun ke dunia orang mati pun Tuhan ada di sana. Jadi ketahuilah apapun yang engkau perbuat di masa-masa engkau seorang diri. Di tempat yang tersembunyi pun Tuhan mengetahuinya. Apakah di sana Tuhan dapati engkau menjaga integritasmu? Atau justru sebaliknya, engkau sedang enjoy menikmati dosa. Yang jelas engkau tidak bisa bilang, di sini gak ada siapa-siapa, di sini gak ada pemimpinku, di sini gak ada papa mama yang lihat kalau aku sedang akses video porno. Tapi ketahuilah ada Tuhan yang melihatmu. Di tempat tersembunyi pun dia tahu apa yang engkau lakukan. Di masa-masa seperti ini, kita sudah mulai terbiasa dengan habit yang baru. Study from home, ujian bahkan online. Banyak orang yang bersuka cita, banyak anak-anak yang udah mau ujian kemudian mereka bersorak-sorai, oke, ini saatnya kita ujian online. Auto nyontek katanya. Auto guru les, bahkan ada yang bilang kayak gitu, dia mau ngajak tuh guru lesnya ujian bareng. Supaya guru lesnya yang ngerjain ujiannya. Tapi ketahuilah, justru disinilah saatnya integritasmu ditunjukkan. Dan disinilah integritasmu diuji. Apakah engkau melakukan ujianmu, mau ada guru atau enggak ada guru, mau ada dosen atau enggak ada dosen pun, apakah engkau tetap menjaga kekudusan di ruang ujian? Sekalipun ruang ujianmu enggak di ruang kelas, hanya di ruang tamumu atau di dalam kamarmu, masihkah engkau menjaga integritasmu untuk mengerjakannya sendiri tanpa nyontek? Karena apa? Takaran yang Tuhan pakai untuk menguji kita itu bukanlah result, hasil akhirnya. Sekolah atau universitas kita atau dunia atau orang lain bisa melihat kita sukses dalam ujian itu ketika ujian kita nilainya bagus. Tapi takaran yang Tuhan pakai bukanlah itu, bukanlah hasil akhir. Tapi Tuhan akan melihat seberapa engkau taat di masa-masa engkau sendiri mengerjakan ujianmu. Adakah engkau menjaga integritasmu dan tetap kudus? Mengerjakannya dengan seorang diri karena engkau sudah belajar, engkau sudah melakukan bagianmu yang terbaik dan engkau menyerahkan hasil akhirnya ke hadapan Tuhan. Adakah engkau taat di masa-masa engkau seorang diri? Karena ternyata
Integritas itu erat kaitannya dengan yang namanya ketaatan. Kita nggak bisa bilang kita berintegritas kalau kita nggak taat. Ketika kita taat, maka kita akan memiliki integritas. Taat untuk melakukan hal yang benar, bukan melakukan hal yang salah. Taat bukan karena ada orang yang melihat kita atau kita sedang dinilai dari orang lain. Kita akan sangat mudah taat ketika ada orang lain yang melihat kita, bukan? Apalagi ketika ada orang-orang yang kita look up. Contohnya pemimpin kita, atau dosen kita, atau guru kita. Karena apa? Kita mau dapat kredit lebih. Supaya kita diakui, supaya kita dinilai, oh orang ini baik. Tapi ketaatan itu sejujurnya diuji ketika tidak ada satu orang pun yang melihat. Apakah engkau masih taat? Di masa-masa seperti ini, sudah berapa bulan sih kita lalui? Kurang lebih 2 bulan lebih ya. Mau masuk bulan yang ketiga. Kita nggak tahu nih kapan ini selesai. Kita berdoa ini akan segera selesai. Tapi di masa 2 bulan yang sudah kita lalui ini, saya tahu ini bukanlah masa-masa yang mudah buat sebagian besar orang. Khususnya kalian yang bekerja atau memiliki usaha sendiri. Ini masa-masa yang gak enak. Kenapa? Penghasilan, ada banyak orang di luar sana yang penghasilannya mulai dipotong tidak seperti biasanya. Saya dengar dari beberapa teman yang sharing kalau gajinya gak lagi dapat 100%, mereka harus mendapatkan pemotongan gaji. Omset usahamu gak lagi seperti dulu. Ada penurunan drastis. Bahkan dengan keadaan yang mana pendapatanmu tidak seperti biasanya, tapi pengeluaran yang harus dilakukan karena kebutuhan itu tetap berjalan. Ini masa-masa sulit buatmu. Dan engkau mulai berkata, dengan apa aku harus hidup? Dan tibalah masa di mana ketika engkau harus memberi. Disinilah ketaatanmu diuji. Apakah engkau masih memberi persepuluhanmu sesuai dengan yang seharusnya engkau berikan? Atau engkau mulai kompromi dan berkata, Tuhan mengerti keadaanku. Tuhan tahulah kalau hari ini saya nggak memberi, bulan ini saya skip perpuluhan. That's okay Tuhan mengerti. Pasti Tuhan paham kok keadaanku. Toh yang nggak ada yang tahu. Kita kan bulan ini memberi nggak seperti di gereja, biasanya kita diundang untuk bangkit berdiri, kita angkat amplop perpuluhan kita. Kalau kita nggak berdiri kan kita malu. Nanti ada orang yang lihat. Tapi ini apalagi perpuluhan diberikan secara transfer, gak apa-apa lah gak ada yang tahu kalau aku gak memberi. Tuhan pasti paham, Tuhan pasti mengerti. Tapi bukankah firman Tuhan berkata kembalikanlah 1/10 dari pendapatanmu? Yang Tuhan nilai bukanlah seberapa besar engkau kembalikan, tapi seberapa engkau taat mau memberi, bahkan di dalam keadaan yang gak ideal untuk memberi. Apakah engkau masih mau mengembalikannya kepada Tuhan? Bukan karena gereja yang butuh atau bukan karena Tuhan yang butuh hartamu, enggak. Bahkan Tuhan yang memberkatimu, bukan? Tuhan gak butuh itu semua. Yang Tuhan butuh adalah ketaatanmu. Tuhan tidak sedang meminta harta kekayaanmu, tapi Tuhan sedang ingin membentuk hatimu. Apakah engkau tetap didapati punya integritas di masa-masa seperti ini? Saya teringat satu kisah di mana ada seorang janda miskin di Alkitab. Di Markus 13 ayat yang ke-41, kalian bisa catat dan buka sendiri. Di situ perikopnya berjudul persembahan seorang janda miskin. Saya tiba-tiba teringat ayat ini. Tiba-tiba teringat dengan firman ini. Bagaimana ada seorang janda miskin yang ketika dia tahu hari itu adalah waktunya untuk dia memberi bagi bait Allah. Dia lihat keadaannya, aku gak punya apa-apa. Apa yang gue punya untuk makan saja mungkin dia sangat terbatas. Saya gak tahu dengan pasti keadaannya, tapi dikatakan oleh firman Tuhan di Alkitab bahwa janda itu adalah seorang yang miskin. Miskin itu artinya apa? Dia pasti kekurangan, bukan? Dia pasti dalam keadaan yang sangat berkekurangan. Tapi ketika waktunya untuk memberi, yang dia lakukan apa? Dia buka mungkin celengannya.
Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit sebagai persembahannya. Dan kalian tahu 2 peser 1 duit itu adalah semua yang dia miliki. Bukan sebagian, bukan hanya 1/10, bukan hanya sedikit dari apa yang dia punya. Tapi seluruh yang dia punya dia berikan bagi Tuhan. Dia tetap taat. Hari itu pun ketika dia tidak memberi, tidak akan ada orang yang menuntut daripadanya. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak tahu kalau hari itu dia tidak datang ke bait Allah. Gak akan ada orang yang tahu kalau hari itu dia keep hartanya yang 2 peser 1 duit itu untuk dia pakai makan besok. Sangat masuk akal untuk dia simpan hartanya itu. Karena dia gak tahu besok dia mau makan apa kalau dia kasih. Tapi tetap yang dilakukan janda itu, dia memiliki integritas di hadapan Tuhan karena dia tahu Tuhan yang akan memeliharanya. Karena dia tahu Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kuasanya. Bukankah Allah yang sudah memberkati kita selama ini? Bukankah Allah yang sudah mencukupkan kita bahkan di masa-masa seperti ini pun? Saya tahu banyak di antara kalian yang sedang kesusahan. Saya tahu rasanya berkekurangan. Bahkan mungkin yang kalian hadapi lebih dari apa yang saya bisa bayangkan. Saya mungkin gak tahu keadaanmu detail satu persatu. Bahkan hari ini engkau menyaksikan ibadah ini di tempatmu dimanapun engkau berada. Saya gak bisa kenal Anda satu persatu. Saya gak bisa tahu apa yang sedang Anda alami dari waktu ke waktu setiap hari bagaimana Anda harus hidup. Saya gak tahu. Bahkan mungkin saya gak kenal Anda. Tapi ada Tuhan yang tahu keadaanmu hari ini. Dan ada Tuhan yang akan terus memelihara kehidupanmu. Engkau tidak akan dibiarkan seorang diri dan engkau tidak akan dibiarkan kekurangan. Mungkin ada banyak yang hilang dalam kehidupanmu. Tapi engkau tidak akan pernah dibiarkan berkekurangan. Tuhan bisa pakai banyak cara untuk memberkatimu. Bahkan hari ini ketika imanmu mulai lemah. Sudah berapa lama engkau menjalani masa-masa seperti ini dan engkau mulai capek, engkau mulai lemah. Engkau mulai tertekan dalam batinmu. Banyak kebutuhan yang harus engkau selesaikan. Tapi ketika engkau taat, ketahuilah selalu ada upah di balik ketaatan. Selalu ada upah dan upah itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Upah itu datangnya dari Allah yang akan memberkatimu melimpah-limpah. Taat saja, lakukan saja bagianmu. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah dibiarkan berkekurangan dan melarat hanya karena engkau memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Taatlah, di masa-masa seperti inilah Tuhan akan menguji hatimu. Apakah hatimu terpaut pada harta bendamu atau hatimu terpaut pada Tuhan? Yang akan terus menjaga kehidupanmu, yang akan memelihara engkau dari hari ke hari. Bahkan engkau akan banyak dikejutkan dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan. Tapi, gak usah dulu lihat berkat atau upahnya. Taat saja, karena engkau tahu itu yang Tuhan mau. Kualitas kejujuranmu dinilai ketika engkau taat. Di masa-masa seperti inilah, pakai ini sebagai kesempatan untuk engkau membuktikan bahwa keadaan tidak akan menggoyahkan imanmu. Keadaan tidak akan membuat engkau lemah. Keadaan tidak akan membuat engkau kompromi. Engkau akan tetap taat memberikan apa yang sudah seharusnya menjadi bagian Tuhan. Dan percayalah dan saya berdoa, Tuhan akan memberkatimu melimpah-limpah. Tidak akan dibiarkannya engkau berkekurangan. Di masa-masa seperti ini juga, ada banyak orang-orang yang menghabiskan khususnya kalian yang sekolah, study from home. Ada banyak waktu yang dilakukan untuk seorang diri bukan? Gadget jadi teman dekat. Ketika nggak ada orang lain yang bersama dengan engkau, gadget menjadi sahabat karibmu hari-hari ini. Karena apa? Sekolah harus lewat online, harus akses internet. Bahkan CG pun kita lakukan secara online bukan? Dan itu memerlukan gadget. Tapi adakah engkau menjaga integritasmu sungguh-sungguh menggunakan gadget untuk kebaikanmu? Atau justru engkau menyalahgunakan fasilitas itu
untuk menikmati hal yang tidak seharusnya engkau nikmati. Terlalu banyak waktu untuk nganggur. Ketahuilah justru di mana ketika engkau nganggur, disitulah kesempatan untuk iblis membisikkan godaan-godaannya untuk engkau jatuh dalam dosa. Jangan biarkan dirimu nganggur. Bahkan di masa-masa seperti ini justru kita harus pakai untuk memaksimalkan dan melatih setiap potensi kita, bukan? Kita jadi punya banyak waktu nih untuk melakukan hobi-hobi kita yang kita nggak bisa lakukan ketika kita lagi dalam masa-masa seperti biasanya. Kita sibuk, mungkin dulu engkau banyak kesibukan, bimbingan belajar, les, harus belajar, kerja kelompok, ketemu orang, meeting. Tapi ini engkau mempunyai waktu yang lebih lama. Apakah engkau melalui waktu-waktumu dengan penuh integritas? Hai anak-anak muda, khususnya engkau yang teen. Di masa-masa seperti inilah justru engkau harus berhati-hati dengan waktu yang engkau lalui seorang diri. Khususnya dalam menggunakan gadget. Jangan sampai engkau menggunakan gadget untuk menikmati film-film atau membuka situs-situs yang tidak seharusnya engkau lakukan. Yang tidak seharusnya engkau buka. Engkau bisa berkata sama papa dan mama, aku mau CG online. Aku mau belajar di kamarku. Tapi ternyata di dalam kesendirianmu, ketika tidak ada satu orang pun yang melihat, justru engkau bergaul karib dengan gadgetmu untuk menikmati hal-hal yang tidak seharusnya engkau nikmati. Engkau melihat video-video yang tidak seharusnya engkau lihat. Jagalah integritasmu. Dengan bold dan dengan tegas katakan tidak. Aku mau taat. Lebih baik engkau habiskan waktu-waktumu untuk datang bersekutu mencari Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan mengisi dengan aktivitas-aktivitas yang membangun. Bukankah segala sesuatu akan ada masanya? Dan masa-masa ini pun akan selesai. Kita nggak tahu kapan selesai. Bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan. Apakah ketika kita selesai dari ini semua, kita didapati menjadi orang yang lumpuh atau mati secara potensi? Atau justru kita keluar menjadi orang yang semakin tajam dengan skill kita? Karena di masa-masa ini kita pakai untuk melatih potensi kita, skill kita. Isilah dengan waktu-waktumu dengan hal-hal yang berguna. Tadi Kak Titi sudah bilang waktu greeting. Cari aktivitas-aktivitas yang membangun. Lakukan hobimu. Kalau engkau suka masak, suka baking, mulailah belajar untuk cari resep yang baru. Kalau engkau suka buat konten-konten di YouTube, ini saatnya engkau untuk bikin konten-konten yang baru. Kau suka nulis lagu, ini saatnya engkau punya banyak waktu untuk datang diam di hadapan Tuhan, minta hikmat ketika engkau menulis sebuah lagu. Siapa tahu lagumu bisa memberkati banyak orang. Kalau engkau adalah seorang yang suka membuat film, engkau mulai bisa menuliskan skrip atau mulai berpikir engkau mau menciptakan karya apa. Siapa tahu ketika ini semua selesai, karyamu itu bisa memberkati orang lain. Bahkan tidak perlu tunggu ini semua selesai. Dalam masa-masa ini pun karyamu bisa memberkati orang lain. Apapun kegiatanmu, apapun hobimu, kamu bisa lakukan di masa-masa seperti ini karena engkau punya banyak waktu. Saya secara pribadi pun mengalami hal itu. Kalau masih waktu-waktu biasanya dulu, sibuk banget kan, sudah kerja, pulang, harus meeting dan lain-lain. Saya gak punya waktu lagi untuk baca buku, padahal saya suka banget baca buku. Sampai ada buku yang udah saya pinjam berbulan-bulan, saya belum kembaliin karena saya belum selesai untuk baca. Tapi ada satu hal yang bisa saya syukuri di masa-masa seperti ini. Saya bisa baca buku, tentu saja bukan buku komik ya, tapi buku-buku yang bisa menambah pengetahuan saya. Buku-buku yang bisa menambah kemampuan saya bagaimana untuk bisa hidup semakin hari semakin benar. Dan juga saya bisa punya banyak waktu tuh untuk baca firman Tuhan. Kalau biasanya, nih pengakuan ya jujur, biasanya kalau saat teduh, kalau sudah capek, itu baca firman tuh sambil ngantuk-ngantuk, sambil angop-angop. Tapi sekarang saya punya banyak waktu. Pasal yang saya baca jauh lebih banyak. Saya bisa semakin jatuh cinta dengan firman Tuhan. Karena saya bisa fokus, habiskan waktu-waktu ini.
untuk baca firman Tuhan. Untuk ngobrol juga dengan keluarga yang jauh dari saya. Kalau dulu teleponnya mungkin hanya seminggu sekali, sekarang bisa tiap hari. Karena kita sama-sama punya waktu yang banyak dengan keluarga yang ada di rumah juga. Bisa video call, bisa ngobrol banyak hal. Bahkan bisa kita saling mendoakan satu sama lain, sekalipun lewat telepon. Kita bisa bangun bonding, waktu-waktu yang selama ini gak bisa dilakukan ketika sibuk. Sekarang jadi lebih bisa untuk ketemu mereka, sekalipun gak face to face, tapi lewat telepon, lewat video call. Kalian pun bisa lakukan itu. Banyak ngobrol dengan papa mama di rumah. Tanya gimana pekerjaan papa mama hari-hari ini. Kalau mereka mengalami kesulitan, offer doakan. Apa yang bisa saya doakan ma, apa yang bisa saya doakan pa. Di masa seperti inilah kehadiranmu sangat mereka butuhkan. Untuk mensupport mereka, untuk mendoakan mereka. Untuk ada buat mereka. Pakai waktu ini untuk menghabiskan, untuk engkau habiskan dengan waktu-waktu yang berguna, dengan aktivitas-aktivitas yang berguna. Dan jagailah dirimu di masa-masa engkau sendiri. Supaya engkau tetap dianggap layak di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, siapakah yang layak naik ke gunung Tuhan? Hanya orang-orang yang murni hatinya dan bersih tangannya. Artinya apa? Hanya orang-orang yang menjaga hidupnya sesuai dengan kebenaran. Dan ketika engkau didapati, engkau tetap menjaga integritasmu di masa-masa seperti ini. Engkau akan dipandang layak oleh Tuhan. Engkau akan terus dijumpai oleh Tuhan. Dan Tuhan akan senang dengan apa yang kau lakukan. Karena orang-orang yang memiliki integritas akan membawanya menuju kepada pemakaian Tuhan yang maksimal dalam kehidupannya. Pemakaian Tuhan yang seperti apa? Kata siapa di season seperti ini kita gak bisa dipakai Tuhan? Oh jangan salah, justru di saat-saat seperti inilah Tuhan butuh lebih banyak partner untuk bekerja sama dengannya. Untuk apa? Sadarkah engkau ketika dunia semakin sepi, ketika kita menjalani hidup ini, semakin hari kita dijauhkan dari orang lain. Tahukah bahwa dampak panjangnya dari semua ini adalah akan banyak orang yang merasa kesepian. Akan banyak orang yang merasa dia gak butuh siapa-siapa lagi dan dia mulai kesepian. Dia mulai tertekan dengan keadaannya karena gak ada orang yang bisa kasih tahu bahwa mereka masih punya harapan. Dan ujungnya lagi, orang yang kesepian itu kebanyakan akan mengalami yang namanya depresi. Tidak ada hal seperti ini pun, angka bunuh diri di dunia itu sangat tinggi. Apalagi di masa-masa seperti sekarang. Justru Tuhan membutuhkan lebih banyak partner untuk bisa bekerja sama dengannya. Untuk apa? Untuk kita pergi kepada setiap mereka yang kesepian. Untuk kasih tahu kabar baik. Bahkan hari ini pun saya gak tahu siapa yang sedang menonton. Tapi kalau engkau hari ini ketika engkau menonton, menyaksikan ibadah ini di layar kaca Anda, di gadget Anda, dan engkau ada dalam keadaan seperti ini. Saya mau katakan engkau gak pernah sendiri. Ada Tuhan yang beserta denganmu. Ada Tuhan yang menemanimu. Dan akan ada orang yang Tuhan utus ke dalam kehidupanmu. Untuk menemanimu, untuk menguatkanmu, untuk meneguhkanmu, untuk mendoakanmu. Untuk memberikan perhatiannya padamu. Engkau gak pernah dibiarkan seorang diri. Hidupmu masih ada harapan sekalipun hari ini keadaanmu sangat terdesak. Sekalipun hari ini keadaanmu sangat terhimpit. Banyak masalah, banyak kebutuhan yang harus engkau lunasi. Usahamu tidak berjalan sesuai dengan harapanmu. Planningmu sudah gak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Bahkan seolah-olah cita-citamu, harapanmu untuk engkau membangun masa depan sekarang terlihat blur. Dan engkau merasa hidupmu sudah gak ada gunanya lagi. Hidupmu sudah gak ada artinya lagi. Ketahuilah bahwa ada Tuhan yang sayang sama engkau. Engkau masih punya harapan. Hari ini dengarkanlah firman Tuhan ini.
Bersyukurlah hari ini karena engkau mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan peduli akan hidupmu. Karena Tuhan sayang sama engkau. Karena Tuhan tidak mau biarkan engkau seorang diri. Jangan pernah merasa kesepian lagi. Masih ada jalan dari setiap masalahmu. Masih ada jalan keluar dari setiap apa yang kau hadapi hari-hari ini. Dunia mungkin sudah mulai mundur dari hadapanmu. Orang-orang terdekatmu sudah tidak lagi bisa berhubungan denganmu. Tapi ada Tuhan yang akan menemanimu. Dan dia selalu menemanimu, engkau sadar atau enggak sadar. Dia ada bersama-sama denganmu. Ada banyak orang-orang yang kesepian di luar sana dan Tuhan butuh banyak partner untuk bekerja sama dengannya. Tapi hanya orang-orang yang menjaga kelakuannya tetap bersih, yang punya integritas yang Tuhan bisa pakai. Khususnya kepada jemaat Army of God. Adakah engkau didapati hari ini hidup sebagai orang yang penuh integritas di hadapan Tuhan? Taat di hadapannya, menjalani hari-harimu tetap di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kebenaran yang mutlak yang datangnya dari firman Tuhan. Kau tidak jatuh bangun di dalam dosamu. Engkau tidak dibelenggu dan tidak diperbudak oleh dosa. Tapi engkau tetap hidup benar. Ketahuilah, Tuhan ingin memakaimu. Bahkan di season seperti ini pun, ketika engkau tidak bisa bertemu dengan orang lain, gunakan apapun yang engkau bisa untuk tetap connect dengan teman-temanmu. Tuhan mau pakai engkau untuk kasih tahu kabar baik kepada orang-orang di sekelilingmu. Kepada papa mamamu, teman-temanmu, sahabatmu, saudaramu, siapapun. Kita bersyukur, kita punya teknologi yang bisa gunakan. Kalian bisa telepon mereka, bisa video call dengan mereka, bisa doakan mereka. Di saat-saat seperti inilah, Tuhan butuh orang-orang yang bisa dipakai untuk memberitakan kabar baik. Bukankah itu amanat agung Tuhan di Matius 20? Ketika Tuhan berkata, pergilah ke seluruh bumi. Ajarkanlah mereka kebenaran-kebenaranku. Bagaimana kita bisa mengajar mereka kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kalau kita tidak punya integritas dalam kehidupannya kita. Kita dulu yang harus menang di area ini. Kita dulu yang harus taat. Kita dulu yang harus hidup dengan penuh integritas. Karena dengan begitu Tuhan akan memakaimu. Visi akan terus digenapi. Kata siapa? Ini semua akan menghalangi visi kita. Sekalipun seolah-olah sudah setengah tahun berlalu. Dunia slow down dan kita gak bisa melakukan semua planning kita dengan maksimal. Tapi kata siapa visi itu tidak bisa digenapi. Visi itu akan tetap digenapi. Dan Tuhan mau memakai engkau dan saya untuk menggenapi visi itu. Tapi apakah engkau didapati taat di masa-masa seperti ini? Planning akan terus dilakukan. Kegerakan akan terus berjalan. Sekalipun seolah-olah kita hanya punya waktu setengah tahun lagi. Untuk sampai di akhir tahun, untuk melihat setiap visi kita tercapai apa enggak, setiap planning kita, setiap goal kita tercapai apa enggak. Tapi tahukah, Tuhan itu yang sanggup. Tuhan yang sanggup mengadakan percepatan sekalipun hanya setengah tahun, Tuhan tetap bisa lakukan dan Tuhan tetap bisa genapi visinya. Asal engkau didapati setia, asal engkau didapati berintegritas di masa-masa seperti ini. Jagai dirimu dengan segala kewaspadaan. Sekalipun engkau tidak bertemu siapapun hari ini, ada Tuhan yang melihat hidupmu dan Tuhan sedang menguji isi hatimu. Di Mazmur 139, ayat yang ke-23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Izinkan hatimu diuji oleh Tuhan. Tanya sama Tuhan. Ujilah aku Tuhan, apakah aku masih didapati taat di hadapanmu? Ujilah aku Tuhan, apakah aku masih didapati benar di hadapanmu? Apakah kualitas kehidupanku itu masih sama seperti dulu?
Apakah aku masih menjalankan kebenaran-Mu? Atau aku mulai serong dari jalan-Mu Tuhan? Bilang sama Tuhan, uji hatiku. Setiap hari uji hatinya kita lewat mana? Di dalam saat teduhnya kita. Kita bisa menguji hatinya kita ketika kita masuk dalam hadiratnya. Dan mengizinkan Tuhan mengobok-obok hatinya kita. Memporak-porandakan hatinya kita. Dan izinkan Tuhan menegurmu ketika engkau mulai salah. Berbesar hatilah untuk menerima teguran itu. Karena berbahagialah mereka yang masih ditegur oleh Allah. Karena mereka dikasihinya. Ujilah hatimu setiap hari. Setiap hari. Oleh karena itu jangan jauhkan dirimu dari persekutuanmu dengan Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna bagi sesuatu yang kekal. Tetap bangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena di tempat yang kudus, di tempat yang murni, disitulah hati kita bisa diuji. Apakah kita masih didapati benar atau salah? Apakah kita masih didapati lurus atau serong? Izinkan Tuhan menguji hatimu di hari-hari ini. Banyaklah waktu bersekutu dengan Tuhan. Karena dengan kita banyak bersekutu dengan Tuhan, kita akan semakin peka apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukankah pemakaian Tuhan itu berbicara tentang kita melakukan apa yang Tuhan mau? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan mau? Kalau kita nggak peka dengan hadiratnya, kalau kita nggak peka dengan suaranya, kalau kita nggak berlama-lama di dalam hadiratnya. Ujilah hatimu setiap hari. Ujilah hatimu di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan mau memakaimu. Ketika ini selesai, Tuhan tidak mau engkau justru dalam keadaan yang babak belur. Tapi Tuhan mau engkau dalam keadaan yang siap untuk menggenapi visi yang sudah Tuhan tentukan, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau ketika ini season ini berlalu, kita tidak dapati mati secara potensi, tapi justru kita semakin tajam. Kita akan seperti anak panah yang siap untuk diluncurkan untuk pemakaian Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Jagalah dirimu di waktu-waktu engkau sendiri. Milikilah integritas di saatmu seorang diri. Karena ada Tuhan yang akan menilai engkau, dan di waktu seperti inilah Tuhan akan menguji hatimu. Apakah engkau tetap didapati benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik dan PAW untuk maju ke atas panggung. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti di dalam kehidupan ini. Termasuk tentang masa depan kita. Kita nggak tahu hari esok akan seperti apa. Kita nggak tahu semua kesulitan kita hari ini akan berakhir kapan. Tapi ketahuilah Tuhan yang memegang kehidupannya kita. Dan Dia Allah yang tahu. Dia Allah yang tidak pernah membiarkanmu seorang diri. Saya nggak tahu saat ini ketika engkau menyaksikan ibadah ini, kondisi hatimu seperti apa. Ada banyak mungkin dari antara engkau yang sudah nggak kuat lagi. Sudah nggak kuat lagi untuk hadapi ini semua. Engkau sudah taat, engkau sudah menjaga integritasmu di hadapan Allah. Tapi engkau merasa seolah-olah itu tidak ada gunanya karena keadaanmu masih tetap sama. Engkau merasa tidak ada gunanya lagi kehidupan ini. Engkau mulai lelah di dalam kesendirianmu. Tapi ketahuilah, ada Tuhan yang akan menjagamu. Tuhan yang mengenal. Tuhan yang tahu apa yang sedang engkau lalui hari ini. Teruslah lakukan itu, apa yang engkau lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Teruslah taat, teruslah jaga integritasmu. Upah itu akan diberikan oleh Tuhan. Gak usah khawatir kalau Tuhan gak melihatnya. Tuhan melihatnya. Tuhan memperhatikanmu. Karena engkau gak pernah dibiarkan seorang diri. Mau kemana engkau lari dari hadapan Tuhan? Tuhan ada di sana. Bahkan di kesendirianmu pun Tuhan ada di sana. Tuhan yang memeliharamu. Jangan khawatir. Serahkanlah kekhawatiranmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memelihara engkau. Mari kita taruh tangan kita di dada dan kita nyanyikan satu buah lagu.
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemana kami dapat pergi dari hadapan-Mu Tuhan? Kemana kami dapat menjauh dari roh-Mu Tuhan? Kemana kami bisa berpisah dari kasih-Mu Tuhan? Engkau Allah yang ada di dalam kesendirian kami. Engkau Allah yang hadir di dalam setiap kesepian kami Tuhan. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu Tuhan setiap detil kehidupan kami. Engkau Allah yang tahu seberapa kami tertekan hari-hari ini Tuhan. Engkau Allah yang tahu keadaan kami dimanapun kami berada. Manusia gak bisa tahu apa yang kami alami, tapi Engkau Allah yang tahu. Engkau Allah yang akan terus beserta dengan kami, menyertai kami, menuntun kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemerdekaan, memberikan kami damai sejahtera dan memberkati kami. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di masa-masa kesendirian kami pun kami tidak pernah seorang diri. Ada Engkau Allah Tuhan yang beserta dengan kami Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Bawa kami mengenal Engkau. Bawa kami untuk merasakan bahwa Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu.
Saat ini saya mau berdoa buat setiap kalian, setiap jemaat, maupun orang yang menyaksikan ibadah ini. Ketahuilah engkau gak pernah seorang diri. Hadirat Tuhan yang akan terus mengikutimu, keluar masukmu engkau akan dijagainya. Kalau hari ini hatimu dipenuhi dengan berbagai macam kekhawatiran, bahkan seolah-olah hidup membawamu kepada sebuah jalan buntu yang engkau gak tahu jalan keluarnya. Untuk merasakan Tuhan juga engkau sudah mulai susah. Karena seolah-olah keadaanmu gak pernah berubah. Kau sudah lakukan apa yang kau bisa, engkau sudah taat akan firman Tuhan. Kau sudah mencari wajah Tuhan. Tapi di waktu ini engkau merasa seolah-olah Tuhan terlalu jauh dengan engkau. Kau gak bisa lagi lihat Tuhan. Kau gak bisa lagi lihat harapan yang ada di depanmu. Kau gak lagi bisa lihat bahwa ada jalan keluar di hadapanmu. Karena kekhawatiran terlalu menghimpitmu. Hatimu dipenuhi dengan ketakutan. Hatimu dipenuhi dengan kekhawatiran yang begitu kuat. Taruh tanganmu di dadamu. Taruh tanganmu di dadamu. Biarlah Tuhan yang melimpahkan damai sejahteranya hari ini dimanapun engkau berada. Tuhan itu adalah Allah yang dekat denganmu. Engkau tidak pernah seorang diri. Dia mengerti apa yang engkau lalui. Dia mengerti apa yang engkau hadapi. Dan dia adalah Allah yang peduli. Dia Allah yang sudah menyediakan jalan keluar buatmu. Jangan berhenti berharap padanya. Dia Allah yang akan menuntunmu melewati lembah kekelaman. Sekalipun engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, engkau tidak usah takut karena ada Allah yang menyertaimu. Allah yang akan menyediakan hidangan di hadapan lawanmu. Allah yang akan memberikan kemenangan di dalam kehidupanmu. Allah yang akan terus menuntunmu setiap hari, menemanimu. Di saat engkau menangis tidak ada seorang orang pun yang tahu apa yang menjadi kesukaranmu hari ini. Di kamarmu engkau menangis seorang diri. Dan engkau merasa tidak ada lagi yang peduli. Allah peduli akan kehidupanmu. Dia ada bersamamu hari ini, saat ini juga. Dia ada di tempat engkau menyaksikan ibadah ini. Dia ada di sampingmu. Memelukmu, menggandeng tanganmu, sedang memberikanmu kekuatan yang baru. Jangan pernah menyerah dengan kehidupanmu. Bukan itu yang Allah mau. Allah mau engkau keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Dan engkau sudah ditentukan untuk menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Jangan tinggalkan hadiratnya. Cari wajahnya, terus bersekutu dengannya. Karena Tuhan mau engkau tetap dekat dengannya dan tidak pernah meninggalkan hadiratnya. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Biarlah hadirat Tuhan yang memenuhimu dimanapun engkau berada. Biarlah hadirat Tuhan yang akan mengcover seluruh kehidupanmu. Yang akan memberikanmu kelegaan dan ketenangan dan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini
Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Dia dahsyat saudara, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Angkatlah kedua tanganmu, Allahmu memberkatimu, Allahmu melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Demikianlah orang yang berharap dan berpegang kepada nama Tuhan Yesus. Dia akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima doa berkat ini sama-sama katakan amin. God bless you.